Baik, minggu lalu kita sudah bahas sampai sini kan kemarin minggu lalu? Sudah ya. Kemudian teknik industri itu apa? Kemudian di mana teknik industrinya kita belajar PSKE, ergonomi sudah ya. Nah, ini belum dibahas ya ini ya. Halo, dengar suara saya kan? Belum Pak, belum dibahas yang itu Pak. Oke. Jadi ini ada dua gambar nih. Menurut kalian m- mana yang lebih baik? Atau tidak baik semuanya atau baik semuanya? Dari gambar kiri, gambar satu sama gambar A. Kalau kita bicara PSKE, perancangan sistem kerja dan ergonomi, apakah dia sudah sesuai atau belum nih? David Sirait, Iya Pak, gimana pendapat kamu tentang dua gambar ini? iya Pak, nggak sesuai ergonomi Pak. Kenapa? Nah, mulai dari foto yang pertama Pak, itu kursinya kependekan. Oke, terus apa lagi? Terus lagi yang di sebelah kanan ada teko, kan nggak mungkin dong tempat buat manasin air sama buat tempat kerja. Oh, oke. Jadi Sama dari dua sambil gambar bawa ini, sambil bekerja. ya oke terima kasih Mas Franco Baresi. Betul ya, kamu David Sirait kamu menggunakan Baresi ya. Iya Pak. Oke. Jadi dua gambar ini kan stasiun kerja ya, tempat kerja, workstation. Ini secara PSKE itu secara ergonomi tidak layak semuanya, kurang ya. Coba kita lihat yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini dari antropometri. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Antropometri yang yang orang yang kiri ini kursinya kependekan ya. Kakinya nekuk ya kan? Kakinya nekuk ini kayaknya nih. Jadi lututnya nekuk. Kemudian dia ndangak. Kemudian posisi monitor juga berlawanan dengan arah mata ya. Kan biasanya kalau kalian lihat 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 monitor seperti ini kan mungkin di mana ya? Kayak di kantor, di bank gitu kan. Ini biasanya monitor yang posisi kepala nunduk, ya kan? Ini kan posisi layar ketika kepala nunduk kan. Jadi kepala lebih tinggi dibandingkan layarnya. Misalkan misalkan di sini kepalanya, nah dia nunduk. Ini kan sesuai ya, arahnya sesuai gitu kan. Kalau ini kan dangak, tapi posisi layarnya untuk kepala nunduk kan berlawanan arah kan. Sehingga ini nggak kelihatan nanti, nggak akan kelihatan dan seterusnya. Nanti kalau diteruskan lama-lama bisa pegal di daerah leher, di daerah pundak. Kemudian kita bahas antropometri yang sebelah kanan. Ini yang ini kependekan kursinya, yang ini ketinggian. Buktinya ini dia ada kayak alas, kayak sepertinya ini ada pijakan untuk bikin tinggi ya, supaya biar nggak gantung kakinya. Ini apakah yang ketinggian kursinya atau memang yang ketinggian mejanya ya, meja kerjanya nggak sesuai. Kemudian secara 5S kebersihan nggak sesuai, kerapian nggak sesuai.
Kemudian lingkungan fisiologis kerja nggak cocok ya. Yang ini kerja kayak lagi di kutub utara nih, pakai apa nih? Pakai topi, pakai penutup leher, pakai sarung tangan, rapat. Tidak ada kulit yang terbuka kecuali hanya muka ini. Nah, mungkin dia kedinginan ya, kedinginan. Kemudian di sini juga polusi ya, ada asap rokok, sampahnya, ya, dan seterusnya ya. Tidak sesuai ini. Nah, yang kanan juga sama. Yang kanan juga sama. Ini dia sambil lesehan apa namanya kerjanya, lesehan kemudian kepalanya ada di bawah apa ini? Di bawah laci kalau dia tiba-tiba berdiri atau agak dangak nanti kejaduk. Kejaduk itu apa namanya? Kebentur sama ini. Ini kalau plastik ya agak sakit lah. Lah kalau si baja ya lumayan ya. Kemudian ini dia bawa bawa buku segini tingginya, matanya nggak kelihatan, cuma separuh doang. Ini bisa nabrak-nabrak nih. Harusnya kan pakai alat bantu ya, pakai alat bantu yang membantu untuk mengangkat. Jadi ini tidak sesuai. Oke. Nah, kemudian perancangan sistem kerja. Sistem kerja yang ergonomis adalah suatu sistem kerja yang mengandung keharmonisan antara manusia, pekerja, dengan lingkungan kerjanya. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas, bahan, metode kerja, serta lingkungan kerja fisik. Jadi yang ini sebutannya adalah lingkungan kerja. Semua ini lingkungan kerja, workstation, stasiun kerja. Jadi ada keharmonisan antara manusia pekerja dengan lingkungan kerjanya. Itu disebut dengan perancangan sistem kerja. Ada yang pernah dengar istilah, jadi kata kuncinya ergonomi itu ada istilah fit the, ada istilah fit the task to the man. Ada yang pernah dengar istilah ini? Ada yang pernah dengar istilah ini fit the task to the man? Ada yang sudah menikah di sini? Ada Pak, ada yang Siapa? sudah menikah. Siapa? Catur. Mas Catur. Oh, Mas Catur. Catur Aris Nugroho. Oh, ya, baru kemarin kayaknya ya. Baru aja ya. Halo Catur. Ya Pak, Kamu kayaknya baru nikah kemarin ya, belum lama ya? Bulan bulan berapa ya kayak? Semester ganjil bulan kayaknya. kemarin Pak. Ya? Iya Pak, iya Pak, semester ganjil. Ganjil Pak, Dosen PA-mu siapa? Bapak. Kenapa kau tak mengundang saya? Parah ya Pak ya, nggak ngundang-ngundang Pak. Wah, kamu tinggal di mana sih? Itu pas masuk kan Pak, masuk kampus Pak. Tinggal di mana? Saya di Jati Asih Pak, PGP. PGP itu apa? Oh, Pondok Gede Permai. Pondok Bintang Pak. Banjir kemarin kena. Ah,
Kena Pak. Oh, berarti bukan cuman Julian doang yang kena, kamu juga kena. Gimana? Aman tapi ya? Iya Pak. Seberapa tingginya air? Berapa Pak? Seberapa tingginya air? 4 meter Pak. 4 meter dari tanah apa dari lantai 2? Dari tanah ya? Tanah Pak. Lantai 2 mah habis dong. Wah, oke, mudah-mudahan aman lah ya, keluarga aman ya. Istri Aman kamu orang aman mana? Pak. Asli Jakarta Pak. Orang Betawi. orang sini juga. Oke. Iya. Kamu tahu istilah fit the task to the man? Belum pernah dengar sih Pak. Artinya apa ini? Fit the task to the man. Ada yang tahu nggak? Fit the task to the man. Risma Nurjannah, ada Risma di sini? Nggak ada. 50, apa itu? Fit the task to the man. 50 Nur Hanisah, Iya, Pak. apa itu? Apa yang kamu ketahui? Fit the task to the man. Kalau belum pernah dengar, pertama yang kamu artikan dulu itu bahasa Inggris artinya apa? Fit itu apa? The task itu apa? To the man itu apa? Apa? Sesuaikan tugas dengan orangnya. Ya, fit itu kan fitting, fitting gitu. Maka saya tadi nanya, Ya, ada yang pernah nikah nggak kan? Mungkin pernah fitting baju gitu kan? Nyocokin baju yang pas mana kan ke tempat apa tuh? Sewa baju kan mungkin pakai yang ukuran apa gitu, L, M, XL gitu, fitting. Jadi fit ini keywordnya ergonomi ya. Jadi fitting the fit, sorry, bukan fit, kurang lengkap ya. Jadi fitting the task to the man itu keywordnya ya. Fitting the task to the man. Diingat-ingat ini kunci keywordnya, kata kuncinya ergonomi. Jadi mencocokkan, menyesuaikan pekerjaan dengan manusianya. Jadi yang disesuaikan pekerjaannya. Baju, baju tuh yang digedein, dikecilin bajunya, bukan yang dipotong badannya. Kalau cari topi atau cari apa songkok itu topi, kalau kekecilan ya yang digedein, salah, yang digedein kepalanya ya enggak ya. Kalau kekecilan ya yang digedein topinya, kalau kebesaran yang dikecilin topinya gitu. Sama, jadi ini keywordnya ergonomi ya, fitting the task to the man, atau fitting the tools to the man, atau fitting the equipment to the man. Jadi pekerjaan, peralatan kerja, job-job pekerjaan itu disesuaikan dengan manusianya. Supaya nanti ada keharmonisan, supaya aman, supaya selamat, supaya nyaman. Tadi kursi, kursi dibikin yang aman, yang nyaman dibuat duduk. Tempat kerja, ruangan yang dibikin aman, yang nyaman buat kerja. Suhunya cukup, tidak panas, tidak dingin. Kemudian suaranya juga cukup, tidak bising, tidak tidak bising dan tidak sepi kayak malam hari, kayak ada suara apa malam hari nggak ada suara kayak orang bikin takut atau apa gitu. Jadi itu perancangan sistem kerja ergonomi. Ingat-ingat ya, ingat-ingat keywordnya fitting the task to the man. Kemudian tadi udah kita bahas di depan ya, what is ergonomic. Tadi ergonomi itu fokus membahas interaksi antara manusia dan
teknologi, manusia dengan job kerjaannya, dengan tools, equipment, peralatan kerjanya. Nah, itu ya. Nah, kemudian tujuan dari ergonomi. Tadi ya, antara human, manusia dengan mesin, dengan tools, dengan equipment, dengan peralatan kerja, nanti dia dalam sebuah sistem yang disebut dengan work environment, lingkungan kerja, workstation, stasiun kerja. Itu nanti tadi yang disampaikan di awal, ada keharmonisan, kecocokan, sehingga nanti humannya, manusianya, pekerjanya itu nyaman, nyaman bekerja di situ, ruangannya enak, eh, nggak bikin capek, nggak bikin pegel, nggak bikin sakit. Kemudian shift kerjanya, jam kerjanya juga manusiawi, ya, kerja ya 8 jam sehari itu standarnya, bukan kerja 20 jam per hari, ya bisa jebol nanti ya jantungnya gitu, gitu ya. Jadi ada keharmonisan, aman, nyaman, dan seterusnya. Coba saya pengen tahu, kan kalian sudah pada pengalaman kerja ya, di dunia kerja ya. Baik ada yang di dealer, ada yang di pabrik, operator, atau yang di gudang. Coba ceritakan pengalaman kerja kalian yang mungkin itu tadi menyalahi konsep fitting the task to the man atau tidak ergonomi. Coba ada yang bisa, ada influencer, relawan yang mau menyampaikan cerita pengalaman kerjanya? Fahmi Hanifi, coba. Fahmi Hanifi, Iya Pak. coba kamu, coba bisa bisa kamu ceritakan kamu punya pengalaman mungkin yang tadi yang kita bilang. Ada atau kamu selama ini enak terus kerjanya atau bagaimana? Kalau di warehouse jarang kali itu ya. Ada nggak? Enak. Nggak ada. Saya, Kamu di warehouse. saya sih merasa sih iya di warehouse soalnya. Ada nggak yang kamu pengalaman begitu yang tadi tidak sesuai dengan konsep fitting the task to the man, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ergonomi? Ada nggak? Kalau tempat saya paling itu Pak, kayak menjangkau kayak material yang tinggi ya kayak. Gimana gimana? Kurang keras. Untuk menjangkau material yang letaknya tinggi. Kalau saya tuh Pak, Menjangkau material yang kalau letaknya tinggi, eh, letaknya tinggi. di rak ya. Gimana emang? Lompat atau bagaimana itu ngambilnya? Eh, Apa digendong Biasanya di dari pundak tempat ke saya temennya? kayak Hmm? enggak Pak. Kalau saya nggak ada dulu tempatnya nggak pakai rak. Jadi sistemnya ditumpuk barangnya. Oh, ditumpuk. Kalau barang yang di tempat tinggi Jadi gimana? sistem Nggak, maksudnya ngambilnya pakai alat bantu gitu atau ngam- apa untuk naik di. ngambilnya pakai alat bantu. Cuma dia ngambilnya pakai alat bantu. Cuma untuk ngambil benda itu harus dikeluarin dulu Pak. Gitu. Jadi emang agak mengerikan itu waktu itu. Agak mengerikan. Karena dia barangnya enteng, jadi rada goyang gitu Pak. Kalau menurut saya kurang ergonomi di situ sih, agak mengerikan. Oke, oke, oke. Ada yang suka lembur di sini kerjaannya? Ada nggak yang mungkin merasa di tempat kerjanya saya lemburnya kok kayak kayak kerja Dias, paksa? Pak, Dias, dia. Dia sepatu aham Wow, aham kamu biasanya gitu. kemarin nggak kuliah ketiduran ya? Kamu merasakan nggak mungkin kerja itu
lemburnya nggak ukur-ukur ya, nggak ukur-ukur, eh, kerjanya terlalu berlebihan sehingga ngantuk atau bagaimana. Ada ya. Itu sebenarnya itu juga bagian materi mata kuliah ini ya. Di tempat lain ada yang begitu. Jadi shift kerja, bagaimana kita tadi ya memanusiakan manusia, fitting the task to the man. Jadi jam kerja, shift kerja itu kan nanti dikaitkan dengan kondisi fisik manusia, berapa lama standar dia itu kuat kerja, kemampuan matanya melek, kemampuan otaknya berpikir, ada batasannya kan. Setahu saya kan kalau standar kerja itu kan 8 jam per hari gitu. Lembur itu maka dihitung lembur, kalau dia lebih maka lembur, maka ada kompensasinya, ada uang lembur dan seterusnya. Nggak mungkin orang kerja sehari itu 20 jam kan, nggak mungkin secara peraturannya. Karena ada kelas kelas semester 7 kemarin ya, sekarang 8 harus dia. Kebetulan dia itu bimbingan saya KP. Dia kerja di perusahaan kayak sepertinya seperti Maklon Kosmetik ya, sepertinya ya. Itu gajinya sih 2 digit ya, cukup besar. Cuman tadi kerjanya nggak ukur-ukur, sangat, boleh dibilang hampir tiap hari itu lembur ya. Mungkin sama dengan gajinya, jadi jamnya kerja itu sama juga 2 digit ya, mungkin 10 jam 11 jam gitu ya. Itu saya lihat, eh, dia kalau datang itu kayak nggak seger gitu ya, mungkin masih ngantuk kuliah atau bimbingan, sehingga kuliah juga agak kurang disiplin, kurang berhasil karena kecapean kerjanya. KP pun juga nggak berhasil ya, gagal kayak kemarin. Dia nggak selesai KP-nya karena tadi itu tidak bisa mengatur waktu dan memang kecapean kerja. Di tadi ya kayak, karena memang jobnya, tugasnya itu tidak tidak serasi, tidak harmonis dengan manusianya. Jadi diporsir kerja begitu ya, ya di luar batas ini ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi begitu ya, jadi kerjanya keporsir,
kerja sampai 10 jam lebih, kalau tiap hari ya bahkan Sabtu juga masuk, nah itu pasti akan memberi efek yang tidak harmonis sehingga nanti di pekerja tadi ya mungkin bisa gangguan fisik, kesehatan dan seterusnya. Kemudian ada namanya antropometri. Nanti juga akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Apa itu antropometri? Sudah ya? PSKI 1 sudah kan? Sudah, Pak. Sudah ya. Firza Aksal sudah diterangkan dan diajarin di PSKI 1 tentang antropometri. Firza Aksal, ada Firza Aksal? Sudah, Pak. Coba apa yang kamu ketahui tentang antropometri? Ada di gambar nih, ada gambar tuh, ada tulisan. Coba Firza Aksal, masih ingat nggak? Human body shape and size. Pengukuran tubuh manusia bukan, Pak? Person. Untuk apa? Manusia diukur tubuhnya untuk apa? Untuk membantu ergonominya, Pak. Ergonomi apa yang kamu maksud? Sebuah produk. Sebuah produk. Beri contoh sebuah produk apa? Kamu beri contoh. Bangku. Ah, terus bangku untuk apa? Di mana antropometrinya? Iya. Di mana ergonominya? Oke, sebuah bangku itu di mana kamu bisa terangkan antropometrinya, ergonominya? Mana Firza? Iya, Pak. Di mana? Jangan di mute, jangan di mute mic-nya. Di mana? Tadi kamu bilang bangku, di mana kamu bisa terangkan antropometrinya bangku, kaitannya dengan antropometri ya. Bangku, terus ergonominya gimana coba? Bisa terangkan nggak? Atau kamu belum masih lupa atau bagaimana? Iya, lupa, Pak. Ini sih, Pak, kayak berdasarkan ukuran tubuh manusia gitu, rata-ratanya. Nah, itu tahu terus? Itu kamu tahu terus? Coba minta bantuan temennya siapa? Tunjuk. Coba kamu tunjuk temennya untuk membantu meneruskan penjelasannya. Maksudnya apa aja gitu, Pak, yang diukur atau gimana? Tentang antropometri. Hmm. Ya, coba kamu terangkan lagi lebih lanjut. Tadi kamu bilang ukuran tubuh manusia itu untuk apa gitu loh. Supaya lebih ergonomis gitu, Pak. Iya, maksud saya kaitannya dengan tadi kan kursi kan. Kursi Iya. dengan tubuh manusia itu eh, apa yang diukur, apa yang digunakan atau bagaimana mencocokkannya gitu loh.
Bingung. Iya Pak. Kamu tunjuk teman kamu, suruh membantu meneruskan terangannya. Siapa aja deh Pak yang Iya kamu bisa bilang, kamu sebut lanjutin ya? namanya, kamu sebut namanya, saya nyuruh kamu. Fahmi deh Pak. Fahmi lagi ya sudah, Fahmi. Teruskan tadi yang diterangkan oleh si Firza. Bagaimana Pak? Bagaimana? Kok bagaimana nggak nyimak ya? Tadi teruskan yang diminta tadi sama sama Firza tadi. Oh, antropometri ya. Ya, tadi dia bilangnya Oh, bangku. saya antropometri itu digunakan itu Pak untuk mempelajari dimensi tubuh manusia secara khusus ya. Karena buat ngumpulin data fisik tubuh manusia Oke, kayak tinggi, berat, panjang lengan gitu. oke. Setelah Biasanya dapat, digunain untuk ya, apa? terus, Biasanya digunain untuk itu Pak, keperluan kayak alat-alat pekerjaan ya, terus pakaian biar kerjanya itu lebih ergonomis gitu. Jadi manusianya itu tidak terganggu dalam pekerjaannya, oke, begitu Pak. oke. Tadi Firza nyebut produknya adalah meja. Kalau meja, kita mendesain meja, bikin meja, dimensi tubuh apa yang digunakan? Sebutin. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Dalam mendesain meja, dimensi tubuh manusia bagian mana yang digunakan? Hmm, meja ya berarti Eh, tadi kursi, tadi kursi atau meja ya? Tadi kursi kayaknya. kursi ya. Ya, bolehlah kursi boleh, meja meja boleh. Kalau kursi berarti dari itu ya Pak. Eh, tinggi dia dari lutut ke telapak kaki ya, gitu. Oke. Itu Terus posisi untuk apa? Untuk apanya kursi? untuk ketinggian kursinya Pak. Oke, oke, cukup. Terima kasih jawabannya. Sudah cukup paham ya. Jadi antropometri itu terkait dengan body shape and body size manusia, ukuran ukuran bentuk tubuh manusia. Kemudian itu diukur nanti untuk apa? Itu lagi TI. Apa TI? Apa teknik industri kan mendesain, merancang sebuah sistem terintegrasi ya. Ada people-nya, manusianya, equipment-nya, energinya, informasinya dan seterusnya. Ini kan ada gambar nih, berat orang nimbang berat badan. Ada ada gambar ini ukuran tangan manusia, ukuran lebar jangkauan tangan, ukuran tinggi lutut, tinggi bokong, tinggi dan seterusnya ya. Yang saya sempat sampaikan di minggu lalu ya. Minggu lalu kan kita bahas tuh. Yang tadi nih yang kita bahas gambar yang tadi ya. Ini dalam desain tinggian kursi yang digunakan dimensi tubuh adalah ketinggian popliteal namanya, yaitu ketinggian dari telapak kaki bawah sampai dengan kira-kira sampai lutut ya. Itu kan untuk kita tentukan berapa ketinggian kursi. Sehingga ketika dia duduk, kakinya nggak gantung dan juga nggak nekuk. Coba perhatikan gambar yang kiri ini. Maaf, gambar yang ini ya. Kiri ini dia kan nekuk ini kakinya kan. Kalian mungkin pernah duduk di dingle. Tahu dingle? Firma tahu dingle ya. Firma mana firma? Ada firma mana firma? Tahu Pak, Tahu? Dingle itu kursi.
Kamu masih kerja? Lagi itu mak, lagi cari takjil. Weh, kuliah bro, cari takjil malah. Iya mak. Cari takjil nggak kirim ke sini ya sama aja. Dingkle itu kan Jauh kursi, mak situ mak. kursi yang pendek ya. Kursi. Jadi kayak orang Iya mak. duduknya jongkok itu loh. Itu kan coba kalian praktekkan duduk di dingkle atau kursi yang pendek, yang nekuk kakinya itu nggak, saya yakin nggak akan kuat lama. Pasti berapa menit akan selonjoran, pasti itu pegel kan. Nah itu. Jadi itu kan kita merancang itu kan lihat dimensi tubuh manusia. Contoh lagi apa? Eh, contoh lagi apa lagi nih? Merancang produk yang memperhatikan berat tubuh itu apa kira-kira? Kira-kira apa barangnya, produknya yang memperhatikan berat tubuh manusia? Sebutin, ada yang tahu? Risma Nurjana. Produk apa? Barang apa yang ketika mendesain dia memperhatikan berat tubuh manusia? Ini ada gambar siapa ini? Timbangan, Pak. Hah? Timbangan. Bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Maksudnya yang lain. Maksudnya timbangan kan buat nimbang memang ya. Yang lain sebutin. Produknya yang dia dalam mendesain produk tersebut dia memperhatikan aspek berat tubuh manusia. Sebutin. Treadmill pak. Siapa ini tadi? Kursi plastik, Pak. Kursi plastik. Apalagi? Sapu ya nggak, Pak? Sapu. Mungkin dadangnya ada yang pendek. Berat tubuh kok. Berat tubuh saya bilangnya. Oh, berarti. Oke, ada yang bilang kursi plastik, boleh lah. Karena nanti kan buat nentuin Kendaraan, Pak. apa Risma? Kendaraan. Oke, boleh lah. Oke. Tadi ada yang bilang Kursi yang buat outdoor pak. kursi buat apa? Yang di outdoor buat camping. Oke. Kursi lipat pak, kursi lipat. Oke. Oke. Ada yang bilang kursi, ada yang bilang kendaraan. Oke, kita bahas sedikit ya. Kursi ya tadi misalkan kursi plastik atau kursi lipat yang ada itu besi apa aluminium sama kain ya. Untuk kita tentukan berapa kekuatan daya tahan maksimumnya. Kursi ini bisa nahan bobot berapa kilo sih? Nah, itu kan. Oh, kursi plastik ini didesain untuk bisa menahan berat badan orang 100 kilo. Kalau berat ada orang duduk beratnya lebih daripada itu, wah bahaya tuh, bisa patah. Nah, kemudian kalau kendaraan misalkan ya kita bicara nanti suspensi. Mobil ini cukup untuk 7 penumpang. Nanti perkiraannya adalah untuk sekian kuintal gitu kan. Suspensinya mampu untuk menahan sekian kuintal berat penumpangnya, nanti mungkin plus barang-barangnya gitu. Atau mungkin lift. Kalian mungkin sering naik lift kan? Maksimum 15% gitu kan? Maksimum 15 manusia atau 1000 kilogram atau 1 ton. Iya kan? Itu memang kalau nanti ada orang masuk lagi, pasti dia nggak mau jalan itu. Overload, dia nggak mau jalan, pasti ada ininya, alarmnya kan. Di sini kebetulan nggak ada yang kerja di lift ya, kone ya. Yang kelas semester tahun lalu tuh ada yang di lift ya. Jadi lift didesain itu kekuatan lift ya, kekuatan tali selingnya dan seterusnya didesain maksimum sekian body, sekian jumlah orang dan sekian kilogram. Kalau lebih nggak mau dia jalan, bahaya nanti kan. Nah itu kan, jadi mempertimbangkan itu. Kekuatan tali selingnya, kekuatan talinya penahan lift itu yang naikin turun, yang bikin naik bikin turun, itu ada batas kekuatannya. Oke, nah ini eh,
Jadi mungkin dulu pernah belajar ini pas biomekanika ya, pas PSKS 1 ya. Jadi ini posisi ideal ya. Yang sebelah kiri ini posisi ideal mengambil barang dengan posisi badan tetap tegak, tidak ada tekuan ya, untuk barang ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Ini juga posisi ideal ya. Posisi ideal, tangannya juga ideal. Coba kalau meja ini nggak ada ya. Meja ini nggak ada, orang ini ngambil dari bawah, mungkin dia membungkuk seperti orang rukuk ya gitu ya. Misalkan dia membungkuk seperti orang rukuk, dia ambil barang dari bawah, kemudian dia angkat ke sini. Itu beda. Mungkin dulu pernah masih ingat ya belajar pas biomekanika ya. Nanti kalau barangnya enteng nggak masalah. Kalau barangnya berat nanti bisa bahaya nih di bagian apa nih? Bagian punggung ini. Nanti bisa ada tekanan di situ sehingga berbahaya untuk tulang belakang, untuk saraf. Nah, itu tidak bagus. Postur kerja seperti itu tidak baik. Nanti kalau yang sering mungkin ada kasus saraf kejepit lah, apalah itu ya. Nah, berbahaya. Kemudian tool design. Nanti juga semoga akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Tool design ya. Dalam mendesain alat seperti ini, mendesain gagang, gagang, palu ini kan pasti mempertimbangkan aspek mungkin ukuran genggaman tangan manusia. Seberapa sih standarnya? Ukuran genggaman tangan itu digunakan sebagai acuan untuk menentukan berapa panjang lebar genggaman, berapa diameternya dan seterusnya. Nggak mungkin kan bikin bikin palu genggamannya apa namanya bunder ya, misalkan dia berbentuk tabung, palu berbentuk tabung genggamannya tapi gede segede knalpot kan nggak bisa dipegang gitu kan. Tapi pasti seukuran genggaman manusia sehingga ntar ketika dipegang nyaman, bisa bisa dipegang, bisa apa namanya, bisa kenceng, nggak lepas dan bisa enak dipegang. Itu kan mempertimbangkan dimensi tubuh manusia yaitu dimensi tangan. Kemudian display and control. Display and control nanti kita juga akan bahas lebih lanjut. Ini di awal cuman sebagai apa namanya, eh, kita spill ya sebagai perkenalannya. Nanti juga di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas display and control. Jadi ini desain dashboard mobil, desain apa ya ini ya. Eh, jadi simbol-simbol itu bikin tuh yang udah dipahamin. Contoh kalau kalian naik punya mobil atau naik mobil, kan kadang-kadang di sini ada simbol segitiga merah kan? Iya kan? Artinya apa itu? Simbol segitiga Hazard. lampu hazard kan? Lampu hazard Iya. bisa digunakan mungkin ketika mobil berhenti di pinggir jalan, di bahu tol, selain nanti dipasang apa itu namanya? Kayak ada segitiga merah yang itu ya, rambu itu ya, dipasang di belakang. Atau kalau nggak ada pakai daun, pakai pohon, pakai ranting ya. Biasanya truk-truk seperti itu ya. Juga adalah dinyalakan lampu hazardnya untuk orang nanti dari belakang bisa tahu oh ini mobil berhenti atau hati-hati pelan-pelan. Nah, dengan simbol segitiga segitiga merah udah orang udah tahu, udah apa? Udah familiar. Oh, ini hazard. Tidak perlu ditulis hazard dalam kurung digunakan ketika bla 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 kepanjangan. Jadi apa? Tampilan displaynya di dashboard mobil sudah jelas, sudah standar internasional bahwa kalau segitiga merah itu hazard. Kalau menyalakan hazard, tinggal kamu tombolnya itu kamu pencet saja gitu. Tidak ada kata-kata hazardnya. Ini hazard, nggak ada ya. Ini lampu hazard, nggak usah.
simbol aja tombol dan seterusnya. Seperti mungkin kalau kalian eh, saya pernah naik mobil itu. Naik mobil di sini itu di speedometer ini, di odometer ini muncul warna merah begini. Nah, kotak, kemudian ini plus, ini minus, dia muncul begini. Kira-kira apa ini? Aki, Pak. Kaki. Nah, oke. Saya pernah mau kondangan ke daerah Bekasi Timur kalau nggak salah ya. Malam-malam, malam minggu ya. Keluar garasi mobil, saya lihat akinya ya apa namanya? Di odometernya merah-merah ini. Kalau ketika nyalakan kunci kontak, emang dia merah, nyala semua, aki merah, kemudian radiator ya nyala semua kan, nyala semua sebagai apa namanya, bahwa ini aktif itu. Cuman pas jalan kok masih nyala gitu, karena saya nggak pernah pengalaman ya. Saya tahu ini kayaknya ada trouble, ada problem di aki. Cuman udahlah, nekat aja, nekat. Saya pikir sambil nanti jalan, nanti dia akan ngisi kan dari apa namanya tuh, namanya apa saya lupa. Eh, di sini ada yang bengkel nggak di sini? Dia akan ngisi dari itunya apa namanya? Dinamonya akan terisi sambil jalan kan. Tapi nggak juga. Saya dari Sumber Arta Kalimalang sampai hampir di rumah sakit apa? Sebelum MM itu apa? Rumah sakit lupa lagi namanya. Itu di situ mati mobilnya. Mati karena udah nggak ada itunya ya, nggak ada strumnya. Emang akinya. Nah itu kan dengan simbol begini orang tahu kalau nyala, oh pasti ini ada yang masalah akinya. Kalau simbolnya seperti ini, apa ini? Apa ini? Oli, Pak. Only gitu kan? Orang udah tahu. Nah, itu tampilan itu display. Nah, itu display. Jadi orang yang mendesain dashboard begini tuh juga mempertimbangkan apa PSKE sebenarnya. Jadi dia mendesain yang nanti tampilannya tuh orang paham, orang tahu artinya, orang apa namanya familiar, kemudian orang secara psikologis orang suka seperti ini gitu, suka desain seperti ini dan seterusnya. Oke, satu lagi ya, udah mau habis. Kemudian usability. Usability itu nih, mungkin dulu kalian pas pertama kali menggunakan gadgetnya. Pertama kali kalian dulu menggunakan handphone atau laptopnya, pasti awal-awal kan belum paham ya. Ini caranya buka gimana, ini tombol ini buat apa, ya kan? Eh, caranya mencari ini gimana dan seterusnya. Misalkan pakai laptop, buka Word buat ngetik Word di Word, menu ini buat apa, ini buat apa. Itu awal-awal mungkin masih bingung kan. Tapi dengan eh, memakai yang kedua, memakai yang ketiga, keempat, dan seterusnya, itu nggak lama tuh cepet pinter orang pakai. Gampang, nggak perlu les, nggak perlu training menggunakan HP baru, nggak perlu orang udah ntar make kedua, ketiga lama-lama pinter sendiri. Kalau zaman dulu itu, zaman masih keyboard QWERTY ya, dulu kan belum touchscreen ya. Pernah jumpain nggak HP yang keyboardnya keyboard seperti laptop itu bukan touchscreen? Dulu zaman saya sekolah seperti itu. Karena saking hafalnya, dulu kan
Kalau zaman dulu kan bonus SMS 1000 gitu kan, itu SMS-an terus. Lama-lama hafal. Tanpa melihat itu bisa ngetik. Jadi kita ngetik di HP itu kirim pesan SMS itu nggak usah lihat keyboard, udah hafal. Kalau A itu di atas tengah, kalau Q itu di pojok kiri gitu ya. Kalau X Y Z di pojok kanan bawah itu sudah hafal. Ngetik itu sambil apa namanya? Sambil tutup mata bisa. Tadi karena usability-nya bagus. Orang itu gampang mudah memahaminya belajarnya. Bahkan ini yang gambar yang sebelah kanan bawah ini kan, sekarang anak-anak itu kan hampir semua anak itu sudah pinter main HP kan. Anak-anak kecil itu loh, anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu make megang 2 3 kali, 4 kali punya orang tuanya, punya bapak ibunya itu ntar udah pintar sendiri dia, jago sendiri. Karena saking tadi tingkat usability HP itu bagus sehingga orang itu gampang pahamnya. Oh, ini buat ini buat foto, ini buat kembali, ini buat, nah orang udah paham. Ini buat YouTube. Kalau gambarnya merah itu YouTube, nah udah paham. Itu berarti tingkat usability-nya bagus. Oke, oke, terima kasih. Kira-kira itu yang kita bahas hari ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada kita absen. Saya absen, saya panggil namanya, tolong dibuka kameranya. Yang saya panggil dibuka kameranya. Berarti ini pertemuan kita terakhir ya, sebelum Lebaran ya. Karena kan Kamis itu kan terakhir ya. Karena Jumat sudah libur, libur dan cuti bersama nasional. Masuk kembali tanggal 8. Berarti kita ketemu tanggal 12 April insya Allah. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Hmm, Kita setelah Lebaran nanti mata kuliahnya tetap 7 mata kuliah 1 hari atau gimana Pak? tunggu pengumuman. Saya juga belum tahu. Tunggu pengumuman. Kalau sejam-sejam ya mungkin seperti ini. Kenapa? Kurang? Mau pengen nambah lagi biar 8 9 kali gitu. Bukan Pak, kurang efisien aja Pak. Kan kalau semester kemarin kan dibagi 2 minggu ya, 2 kali pertemuan jadinya. Empat 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 tiga kalau nggak salah. Ya, ya ntar ini aja. Ini aja nunggu nunggu pengumuman. Oke ya. Nunggu pengumuman. Oh ya udah. Kalau belum ada pengumuman, tanya aja ke Buka Prodi, Bu PLTK Prodi, Bu Vera ya. Oke, saya panggil, begitu ya. Saya panggil namanya, dibuka kameranya. Ari Melano, Ari Melano, tidak ada. Sahrul Rizki. Hadir Pak. Oh, mana mukanya? Gak apa Pak? Hadir Pak. Kamu di mana, Sahrul? Kamu war takjil. Sarul hadir. Kamu di mana? Pulang kerja? Pulang kerja Pak. Oh, Muhammad, Muhammad. Hadir Pak. Oke, Dias Panca Hikmawan. Dias Panca Hikmawan. Mana? Tidak ada lagi. Tidur lagi po ini. Endi Dermawan. Endi Dermawan. Hadir Pak. Tiduran Kifti kayak dia Pak. Kifti Nurhanisah. Kifti Hadir, Pak. Nurhanisah. Hadir. Risma Nurjanah. Risma Nurjanah. Risma Nurjanah. Hadir Pak. Pak saya hadir Pak. Kamu di mana? Mana wajahnya? Dias.
Pak Dias Panca hadir, Pak. Kamu di mana? Mana wajahnya? Kamu lagi di mana itu? Pinggir jalan? Mau naik Ngat- kereta. Ngatur lalu lintas apa di mana tuh? Kamu di mana, Dias? David Baresi, Hamonangan, Sirait. Hadir, Pak. Pak Dias Panca hadir, Pak. Kamu di mana, Dias? Raffi Arza, Hadir, Pak. Fahmi Hanifi. Dibuka kameranya, Fahmi Hanifi. Ya, hadir, Pak. Imam Prasetyo, Hadir, Pak. Firzaksal, Hadir, Pak. Julian Adiwijaya, Hadir, Pak. Catur Aris, Hadir, Pak. Ardi Dwi Febrianto, Ardi Dwi Febrianto, Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. lagi di tempat makan kayaknya kamu ini. Hah? Iya, Pak. Mau bukber Sama siapa? Berdua doang apa sama siapa kamu? sama calon. Coba mana, mana? Depan kamu ya? Mana? Lagi macam, Pak. Oh, mantap kamu. Calonnya kapan kamu nikah kayak catur itu? Kapan kamu Nanti nikah? habis lulus kuliah, Pak. Habis kuliah. Oh, masih lama ya. Ahmad Zainal Mutakin. Hadir, Pak. Wah, kamu di rumah aja. Iya, Pak. Nggak bukber kayak si Ardi tadi sama calonnya. Baru kemarin, Pak. Apanya yang baru kemarin? Bukbernya. Oh, Rifki Hanifi. Hafizni. Pak. Rifki Hafizni. Hadir, Pak. Bujang Satria. Bujang Satria. Bujang Satria tidak ada. Rafli Yanwar. Saya tadi HP-nya nge-lag, Pak. Malah HP-nya nge-lag. Masa? Rafli Yanwar Nggak Tito. bisa masuk deh. Salah itu Rafli kali. hadir, Pak. Salah link dia. Firma Yuniartita. Yuniarta. Hadir, Pak. Hadir. Mana takjil kamu? Mana? Mana? Dapat kosong, Pak. Belum dapet. Indah Siti Nuryanti. Hadir, Pak. Oke. Dias Panca. Mana Dias Panca? Hadir, Pak. Hadir. Ngegas. Kamu di mana Dias Panca? Kamu dengar suara saya nggak? Umbrai. Dengar, Pak. Sekarang, Pak, udah dengar. Kamu lagi di mana? Hah? Saya lagi di depan Lagi semua rekor, parkir. Pak. Tadi ngezoom, Pak. Ngapain Sambil kamu? ngezoom. Ngapain? Ini, Pak, ada acara bukber. Iya, Sedih iya. banget, sedih banget. Oke, oke. Terima kasih. Selamat sore. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama.